Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Veronica, bisa dipanggil Dike, NIM 1911320056, Prodi BKI, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya ingin menyampaikan layanan orientasi untuk memenuhi tugas dari Ibu Asniti Karni. Baik, langsung saja saya mulai. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri, maka ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas atau program-program yang ada di sekolah. Terus adapun tujuan-tujuan dari layanan orientasi. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengetahui kegiatan sekolah gunanya mencapai keberhasilan belajarnya. Selain itu, layanan orientasi diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan penyesuaian siswa dengan pola kehidupan sosial belajar dari kegiatan lain di sekolah yang berkaitan dengan keberhasilan siswa. Itu pun tujuan dari layanan orientasi. Terus, adapun contoh nih teman-teman, contoh dari layanan orientasi. Contohnya atau baru memasuki sekolah biasanya masih merasa bingung atau canggung. Maka itu diperlukan layanan orientasi sebagai pengenalan untuk peserta didik agar dia lebih memahami lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Dan untuk mempermudah atau memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Karena itu, di lingkungan yang masih baru pastilah butuh kesiapan tersendiri agar kita mudah menyesuaikan diri. Terus, dengan lebih mudah dan cepat beradaptasi, maka kita pun akan lebih gampang bersosialisasi. Terus, adapun masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Misalnya di lingkungannya tuh diadakan MOS. Jadi kalau misalkan masa pengenalan lingkungan sekolah itu diadakan biasanya kan di sekolah SMP diadakan MOS yang bertujuan untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. 1. Pastikan tujuan kegiatan MOS. Nah, untuk memulai kegiatan ini kita harus memastikan tujuan MOS dulu untuk memulai MOS yang baik, pengenalan lingkungan sekolah. Masa orientasi merupakan masa transisi yang mengenal dan beradaptasi dari seseorang siswa terhadap kehidupan sekolah barunya. Di sini pun ditandaskan mengenai kebiasaan dan aturan-aturan di sekolah dan bersangkutan kegiatan MOS yang banyak menyampaikan visi dan misi sekolah serta kegiatan yang dilakukan siswa baru yang dilakukan. Siswa baru dipahamkan akan suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan meningkatkan prestasi sekolah. Terus bentuk panitia teladan dan bertanggung jawab. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk mental kepanitiaan dengan menanamkan kembali tujuan kegiatan orientasi. Panitia harus sadar dan tahu bahwa tujuan kegiatan orientasi membantu mengenalkan sekolah kepada siswa baru, sehingga tidak ada alasan bagi para senior untuk balas dendam kepada junior atau siswa baru. Pihak sekolah bersama pengurus OSIS di
sekolah lanjutan, menentukan personal yang akan terlibat dalam MOS yang memiliki teladan dan bertanggung jawab. Terus 2, pilih materi bermanfaat. Materi yang diberikan panitia untuk siswa baru wajib fokus pada akademik dan non-akademik seperti pemahaman visi dan misi sekolah, peraturan sekolah, kegiatan akademis, kegiatan non-akademis, ekstrakurikuler, ajaran prestasi, sampai pada kebiasaan kehidupan sekolah. Perlu juga diinformasikan mengenai pembagian kelas, guru-guru yang akan mengajar, kakak kelas, OSIS, serta letak berbagai fasilitas sekolah. Hindari pakaian atribut yang tak wajar seperti topi, kukusan nasi, bebek ransel, tas plastik atau muka coreng-coreng. Terus, batas ketegasan dari panitia itu penting. Siswa baru harus digembleng agar mau mengikuti peraturan. Terus, monitoring pihak sekolah meskipun sudah dibentuk kepanitiaan, namun pihak sekolah harus tetap mengawasi jalannya kegiatan, sehingga monitoring MOS oleh pihak sekolah sangat diperlukan secara intensif. Tindakan lanjut setelah berakhirnya MOS. Panitia perlu melakukan tindakan lanjut kegiatan tersebut. Hal ini akan bermanfaat sebagai koleksi untuk kegiatan orientasi pada tahun mendatang dan berefek pula pada pola pikir siswa baru terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai siswa di sekolah tersebut. Terus cara menyesuaikan diri. Adapun di sini kalau kita baru masuk sekolah itu kita harus bisa ya teman-teman menyesuaikan diri terhadap teman-teman dan lingkungan kita yang baru. Nah, yang pertama kita harus cari tahu sebanyak mungkin informasi tentang sekolah atau tempat baru tersebut untuk persiapan adaptasi. Yang kedua, giatlah mencari informasi dengan cara bertanya, browsing internet ataupun membaca. Yang ketiga, persiapan diri. Misalnya jika sekolah itu membutuhkan kesiapan fisik, prima karena harus hafal setiap pagi di asrama di mana misal, maka dari sekarang hal itu bisa dipersiapkan dengan rajin berolahraga misal. Terus tempat baru selalu memiliki kejutan. Jadi persiapkan diri untuk bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Berlaku baiklah kepada semua orang. Selalu senyum dan ramah adalah salah satu cara yang paling penting dan sederhana yang bisa dilakukan. Ikuti setiap aturan yang berlaku di sekolah atau tempat baru. Baiklah teman-teman, itu saja layanan orientasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum